Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus. Saya magisternya Ilmu Kelautan. Kebetulan saya mengajar di program studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya menjelaskan secara singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi Ilmu Kelautan, yaitu mata kuliah Oseanografi Kimia. Dengan bobot SKS-nya ada 3, di mana 2 SKS merupakan teori dan 1 SKS merupakan praktikum. Mata kuliah Oseanografi ini sendiri mengkaji tentang reaksi-reaksi kimia pada air laut, kemudian kandungan daripada air laut itu sendiri, kemudian siklus biogeokimia, kemudian interaksi antara komponen kimia, kemudian unsur hara dan sebagainya. Nah, pemahaman oseanografi kimia ini sangat penting mengingat ilmu kelautan merupakan ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia dalam air laut. Basisnya itu adalah tentang perairan dan reaksinya. Untuk menciptakan mahasiswa yang memiliki kemampuan yang tinggi dan intelektual yang bisa bersaing secara global dan ataupun tingkat internasional, maka diperlukan pendidikan ataupun pengajaran yang optimal dan maksimal. Sehingga dalam proses pembelajaran ini saya menerapkan 3 aspek, yaitu yang pertama delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment, atau yang disingkat dengan DAA pada mata kuliah Oseanografi Kimia ini. Pada aspek delivery ini saya menyajikan beragam materi pembelajaran untuk mahasiswa belajar secara mandiri, sehingga materi yang saya sampaikan nanti dapat dipahami dengan baik oleh mahasiswa. Sedangkan aspek interaction, saya berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa di dalam kelas untuk membahas mata kuliah tersebut di kelas agar tercapainya pembelajaran mata kuliah. Sedangkan aspek assessment, saya membuat tugas terstruktur secara mandiri maupun kelompok kepada mahasiswa yang telah dikerjakan, yang berguna untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam menerima mata kuliah ataupun pembelajaran secara objektif. Dari CPL ini dirumuskan 3 CPMK ataupun capaian pembelajaran mata kuliah di dalam kelas. Nah, proses belajar mengajar ya terdiri dari 16 kali pertemuan. 14 kali pertemuan merupakan tatap muka di dalam kelas, 1 kali pertemuan merupakan ujian tengah semester atau UTS, dan 1 lagi pertemuan merupakan ujian akhir semester atau UAS. Adapun literatur yang saya gunakan yaitu buku ataupun referensi pendukung lainnya seperti jurnal, artikel, dan juga modul pembelajaran. Di sini saya juga menggunakan media pembelajaran ya yang digunakan berupa perangkat lunak atau hardware seperti monitor, proyektor, dan laptop. Sedangkan media pembelajaran yang sifatnya perangkat lunak atau software seperti Microsoft Word ya, Microsoft Excel, kemudian saya juga menggunakan PowerPoint, video ataupun dalam bentuk YouTube ataupun dengan menggunakan Google. Selanjutnya saya akan menampilkan video pengajaran micro teaching saya yang saya lakukan di kelas secara luring dengan menerapkan 3 aspek pembelajaran, yaitu DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah Oseanografi Kimia ini. Demikian penjelasan singkat saya. Saya akan menampilkan video pengajaran saya pada materi pertemuan ke-11 tentang unsur hara pada air laut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik mahasiswa, sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai materi ya, kita mulai dengan membaca doa dulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai.
Oke, doa selesai. Baik, hari ini kita akan belajar tentang unsur hara dalam laut. Ya, ini merupakan materi pertemuan ke-11. Nah, sebelum kita mulai ke materi pertemuan ke-11, adik-adik mahasiswa masih ingat nggak materi sebelumnya? Ada yang tahu nggak materi minggu kemarin kita udah belajar tentang apa? Elemen makro. Bercerita tentang elemen makro, ya. Seperti yang kita udah belajar sebelumnya, kita bercerita tentang salinitas. Nah, ada yang tahu apa itu pengertian salinitas? Saya salinitas itu kadar dalam di suatu laut dalam 1000 mili air laut Ibu. Oke, jawabannya sudah hampir tepat ya. Oke, kalau misalnya kalian udah paham ya tentang salinitas ya, unsur-unsur apa aja yang ada di air laut ya, maka kita akan belajar untuk hari ini tentang unsur hara dalam laut. Enggak unsur hara? Nah, ya pastinya pernah dengar. Oke, nah apa sebenarnya unsur hara? Unsur hara dalam laut adalah zat kimia esensial yang dibutuhkan oleh organisme laut, terutama fitoplankton. Oke, apa itu esensial? Ada yang tahu esensial? Nah, esensial itu merupakan bahan yang dibutuhkan oleh tubuh dan dia sifatnya nggak boleh nggak ada. Contohnya nih, misalnya kayak protein, lemak, lipid, boleh nggak? Misalnya dia nggak tersedia di tubuh kita, nggak boleh. Karena akan mengganggu proses metabolisme. Nah, yang harus terpenuhi. Jadi kayak unsur hara. Unsur hara itu sangat diperlukan oleh si fitoplankton. Oke. Nah, untuk apa unsur hara itu? Untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidupnya. Seandainya unsur hara itu tidak ada, maka fitoplankton itu tidak bisa melangsungkan hidupnya. Paham ya adik-adik mahasiswa semuanya? Nah, unsur ini mencakup ya mikronutrien seperti nitrogen dan fosfor, serta mikronutrien seperti besi, kemudian silika dan seng. Unsur hara berperan penting dalam produktivitas primer dan siklus biogeokimia laut, dan ketersediaannya mempengaruhi keseimbangan sistem perairan. Jadi nggak boleh nggak, harus ada. Ada yang tahu apa itu produktivitas primer? Ada yang tahu? Apa itu produktivitas primer? Produktivitas yang ini Bu, yang paling utama. Iya, Yang contohnya ini. siapa? Yang terjadi di laut gitu. Ya, contoh organisme yang mampu melaksanakan produktivitas primer. Organisme. Organisme laut. Ikan. Masa? Mana organisme yang melakukan produktivitas primer? Dia artinya bisa menghasilkan makanan sendiri. Zooplankton Bu. Fitoplankton. Fitoplankton, bukan zooplankton. Fitoplankton yang bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses apa? Fotosintesis. Oke. Siklus fosfor merupakan salah satu dari siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia adalah siklus senyawa kimia atau unsur tertentu yang mengalir menuju komponen biotik ya. Biotik itu adalah hidup dan berasal dari komponen abiotik. Artinya dia berasal dari makhluk dari yang abiotik yang tidak hidup dan menuju ke yang hidup. Paham ya? Bahannya itu tidak hidup tapi menuju ke yang hidup sehingga akan berlangsungnya proses kehidupan. Nah, siklus biogeokimia ini melibatkan unsur organisme dan reaksi kimia dalam lingkungan abiotik. Oke,
tentang siklus fosfat? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Oke, kalau nggak ada yang bisa menjelaskan, Ibu coba menjelaskan kepada adik mahasiswa. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, yang pertama, fosfat itu ada di dalam bebatuan atau rock ya. Ini untuk nomor satunya, ada di dalam batuan. Kemudian fosfat itu karena ada pengaruh dari cuaca hujan ya, nanti fosfat yang ada di dalam bebatuan akan mengalami erosi. Setelah ada di dalam tanah, kemudian fosfat itu akan dipakai ataupun digunakan oleh si tumbuhan, dimanfaatkan oleh si tumbuhan. Nah, ketika fosfat dimanfaatkan oleh si tumbuhan, itu dikatakan dengan asimilasi ya. Nah, ketika tumbuhan itu dimakan oleh hewan ya, kemudian hewan yang tadinya sudah memakan, maka dalam hewan tersebut akan adanya fosfat. Kemudian ada tumbuhan, ada hewan yang mati ya, nanti akan mengalami dekomposisi, penguraian. Nah, ketika terjadinya dekomposisi, maka fosfat yang tadi di dalam tumbuhan maupun di dalam hewan tersebut akan terlepas lagi. Oke, kemudian fosfat itu akan ada di air dan di dalam tanah. Dan yang ada di air lama-kelamaan akan mengendap sehingga akan menjadi bebatuan lagi. Ya. Nah, untuk siklus fosfor sendiri dia tidak melibatkan atmosfer, berbeda dengan siklus biogeokimia lain. Kayak misalnya siklus nitrogen dan siklus karbon. Oke, sebelum Ibu lanjutkan ke slide berikutnya, ada yang mau bertanya nggak? Udah paham tentang siklus fosfor? Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, dari mana sih sebenarnya sumber fosfor di laut? Yang pertama dari pelapukan bebatuan. Ya, fosfor berasal dari pelapukan bebatuan fosfat di daratan. Ya, kemudian dia terbawa ke laut melalui sungai. Nah, ada ini, kembalikan ke slide sebelumnya. Coba lihat, ada dari pelapukan bebatuan. Bebatuan tadi yang isinya fosfor mengalami pelapukan, erosi, terbawa ya, sehingga nanti dia akan masuk ke lautan melalui sungai. Paham ya? Kemudian runoff daratan. Nah, bisa jadi dari pertanian dan limbah domestik membawa fosfor. Coba kita lihat ya, biasanya daerah yang tinggi aktivitas pertaniannya itu biasanya pasti tinggi kadar fosfor, karena fosfor itu banyak digunakan sebagai kayak misalnya pupuk ya. Pernah dengar nggak pupuk NPK? Itu juga banyak memanfaatkan fosfor. Kemudian biasanya di daerah yang banyak limbah domestik, limbah rumah tangga. Domestik itu limbah rumah tangga, ya. Kayak misalnya kita nyuci baju, itu bahan deterjen itu menggunakan fosfor. Pas di daerah yang banyak limbah domestik itu, kalau kita nanam tanaman kayak misalnya kangkung, enceng, gondok, itu pasti tumbuhnya lebih lebat. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan slide berikutnya? Yang pertama, fosfor itu berguna untuk proses di dalam tubuh ya, kayak misalnya lemak ya, metabolisme karbohidrat, dan juga sebagai asam nukleat. Kemudian fosfor itu juga banyak digunakan dalam proses pembuatan pupuk. Kemudian pernah dengar nggak fosfor itu digunakan untuk membuat kembang api? Nah, kemudian sebagai peledak ya, kemudian deterjen, pasta gigi, korek api, dan pestisida. Oke,
Kemudian fosfor juga mempunyai pengaruh secara biologis pada susunan nukleotida dan asam nukleat. Oke, itu udah difahami belum? Sumber nitrogen di laut ada fiksasi nitrogen atmosferik, ya, kemudian runoff dan limbah antropogenik, kemudian hujan dan deposisi atmosfer. Jadi dia banyak ya sumber nitrogennya. Ada fiksasi kayak tadi ya, yang dari atmosfer turun melalui hujan, ya, kemudian dimanfaatkan oleh si tanaman kacang-kacangan, itu namanya fiksasi. Runoff itu ya masuk melalui aliran sungai ya, kemudian melalui perubahan tadi ya di posisi atmosferik. Oke, ada yang mau bertanya nggak sebelum ibu lanjutkan? Kalau ada, ibu lanjutkan slide berikutnya. Nah, untuk manfaat nitrogen sendiri ya, yang pertama sebagai penyusun asam amino. Asam amino merupakan cikal bakal pembentukan dari DNA, RNA, sehingga nanti akan membentuk protein, ya, sehingga dia menjadi penyusun tubuh, ya, penyusun tubuh makhluk hidup. Kemudian membentuk klorofil, ya, kemudian menunjang pertumbuhan dan perkembangan, serta dia menjadi sebagai regenerasi sel, antibiotik, antibodi dan sebagainya. Itu merupakan manfaat dari nitrogen. Oke. Untuk slide-nya sendiri sudah ini ya, sudah habis. Sebelum ibu tutup materinya, kita coba bagikan dua kelompok ya. Yang satu kelompok sesi kelompok kanan, sayap kanan, yang sebelah kiri sayap kiri. Oke. Tadi ibu sudah menjelaskan dua siklus ya, siklus fosfor sama siklus nitrogen. Ada nggak di antara adik mahasiswa dari dua kelompok tersebut yang mewakili kelompok untuk menjelaskan salah satu siklus dari nitrogen dan fosfor? Boleh maju, siapa aja? Ada yang mau maju untuk menjelaskan siklus fosfor? Ada yang mau maju? Oh, yang mana? Siklus mana nih? Mana aja mau. Oke, Arul. Siapa yang maju duluan, berarti kelompok tersebut yang jadi pemenang yang lebih unggul ya. Fosfat itu kan fosfat dalam dari mana? Udah. Oke, baik. Jadi sini akan saya menjelaskan siklus fosfor. Kita bisa lihat dari PPT. Di sini ada 6 step, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kita lihat yang pertama itu ada di step nomor 1, yaitu ada peleburan dari peleburan fosfor yang ada di batu dan diserap oleh tanah. Di sini terjadi proses asimilasi yang dilakukan terjadi proses asimilasi yang diserap oleh tumbuhan, karena salah satu fosfor itu adalah salah satu faktor untuk si tumbuhan itu untuk hidup. Terus dari tumbuhan tersebut dimakan oleh organisme, seperti kalau di dalam gambar sini itu ada kelinci. Setelah itu dari hasil yang tumbuhan yang dikonsumsi oleh kelinci tersebut kan, organisme tersebut dia menghasilkan
kotoran pup. Jadi pupnya tersebut masuk ke proses keempat, itu di dekomposisi di dalam tanah. Setelah itu balik lagi ke sini, terus tercampur oleh air. Dari air terjadi proses penguapan, hujan, dan balik lagi ke nomor 1. Mungkin segitu penjelasan dari saya, dari kelompok sayap kanan. Terima kasih. Terkait dengan siklus fosfor. Oke, Ibu rasa pertemuan hari ini ya cukup terkait dengan siklus fosfor dan siklus nitrogen. Mudah-mudahan materi hari ini menjadi berkah ya, menjadi manfaat